Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita kembali lagi di pelajaran yang mualim ampuh ya. Itu dari bahasa Indonesia, PPKN, IPS. IPS sendiri terdiri dari sosiologi, terus sejarah, geografi, ekonomi. Nah, ini mualim coba masuk ke pelajaran sosiologi ya. Yang mualim harapkan di pertemuan kita sampai sebelum UTS ini bisa menyelesaikan dari setiap pelajaran itu unit 1 di modul yang pertama. Memang ini agak padat ya, ternyata dijadikan satu jadwalnya. Semoga kita bisa menyelesaikan setiap materi yang ada. Mungkin di semester yang kedua ini jadwal kita agak berantakan ya, karena mualim mendapat tambahan tugas untuk semua mapel umum. Ternyata mualim yang mengampu di kelas 10 ini, beda dengan semester lalu yang hanya bahasa Indonesia dan PPKN yang bisa kita rolling ya. Sekarang jadinya rollingnya agak jauh ya, mungkin 6 pekan sekali akhirnya. Tapi kita coba mulai masuk ke pelajaran sosiologi di unit yang pertama, yaitu tentang catatan waktu perkembangan sosiologi. Catatan waktu perkembangan sosiologi diawali dari sejarah ilmu sosiologi, yaitu revolusi Prancis, revolusi Inggris, dan revolusi Amerika. Sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Yang pertama, dalam modul 1 ini kita akan berkenalan dengan ilmu sosiologi. Manusia pertama kali lahir sudah mengenal pengetahuan tentang sosiologi. Karena begitu lahir sudah berada di tengah-tengah kehidupan manusia. Pertama, berada di tengah keluarganya. Semakin bertambah usianya, semakin luas lingkungan pergaulannya. Seperti itu kira-kira ya sejarah atau awal bagaimana ilmu sosiologi ini atau sosiologi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, ilmu sosiologi pertama kali muncul di sekitar pertengahan abad 18 Masehi, dikenal di masyarakat Eropa oleh seorang sosiolog bernama Auguste Comte Prancis. Dalam perkembangannya, sosiologi membatasi kajiannya terhadap masyarakat sebagai ilmu pengetahuan murni. Ketika berbagai penelitian masyarakat mulai dikembangkan, sosiologi dapat diterapkan sebagai ilmu pengetahuan terapan atau praktis. Contohnya sosiologi pedesaan. Bidang sosiologi ini khusus membahas pada gejala sosial yang terjadi pada masyarakat pedesaan. Perkembangan sosiologi seperti ini terjadi pula pada masyarakat Indonesia. Sosiologi tidak hanya diperkenalkan di tingkat perguruan tinggi saja, tetapi di sekolah lanjutan pertama dan menengah. Jadi di perguruan tinggi itu ada fakultas sosiologi ya. Nanti itu antum bisa mendalami, jika tertarik ilmu sosiologi bisa mendalami di situ. Nah, hal ini diharapkan agar warga belajar mengenal, menerapkan, dan mampu memecahkan berbagai masalah yang ada di masyarakat. Sebelum belajar pada materi ini, silahkan antum memahami narasi mengenai sejarah ilmu sosiologi. Nah, di sini ada sejarahnya ya. Jadi, sebenarnya mempelajari ilmu sosiologi ini sangat penting ya. Bagaimana antum bisa mengenali pola sosial yang ada di masyarakat untuk kebutuhan dakwah, seperti itu. Nah, di sini ada teksnya sebenarnya, tugas ya. Tapi kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, di sini dijelaskan bahwa semua ilmu yang ada saat ini dibentuk berdasarkan konteks sosialnya, tidak terkecuali ilmu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari dinamika masyarakat,
Kelahiran sosiologi tidak lepas dari proses perubahan jangka panjang yang melanda masyarakat Eropa Barat pada abad pertengahan. Menurut Leyendecker, perubahan-perubahan tersebut antara lain tumbuhnya sistem kapitalisme pada abad ke-15, perubahan tatanan sosial dan politik dari bentuk kerajaan sentralistis menjadi bentuk-bentuk gilda, kemudian menjadi merkantilisme. Nah, perubahan konsep keagamaan Kristen yang dibawa oleh Martin Luther King atau Protestan. Terus perubahan yang keempat adalah runtuhnya kekaisaran Islam, meningkatnya paham individualisme dan antusiasme masyarakat yang tinggi akan ilmu pengetahuan. Itu adalah beberapa penyebab perubahan-perubahan yang terjadi dalam jangka waktu beberapa lama ya di Eropa Barat, sehingga ilmu sosiologi itu mulai dipelajari, mulai dikembangkan. Nah, kita lanjut saja ke sejarahnya. Tokoh perintis ilmu sosiologi. Setiap ilmu pengetahuan memiliki tokoh-tokoh perintis masing-masing, tidak terkecuali ilmu sosiologi. Berikut ini akan dijelaskan tokoh-tokoh perintis sosiologi. Yang pertama adalah Auguste Comte, ya. Tokoh yang pertama kali mengemukakan kata sosiologi adalah seorang filsuf atau filsafat, ya. Itu disingkat dengan filsuf Prancis bernama Auguste Comte. Kata sosiologi sendiri lahir pada tahun 1839. Setelah Comte menggabungkan dua kata, yaitu socius dalam bahasa Romawi yang berarti kawan dan logos dalam bahasa Yunani yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi artinya adalah berbicara mengenai kawan atau ilmu tentang masyarakat. Sejak saat itu Comte dikenal sebagai bapak sosiologi. Salah satu sumbangan Comte dalam ilmu sosiologi yang paling terkenal adalah hukum 3 tingkatan. Teori ini menyatakan bahwa ada 3 tingkatan atau tahapan intelektual, yaitu tahapan teologis, masyarakat mencari penjelasan pada dan evolusi persoalan melalui pendekatan keagamaan. Ada tahap metafisik, yaitu masyarakat mencari penjelasan dan solusi melalui konsep abstrak seperti adanya hukum alam. Dan tahap positivisme, yaitu masyarakat mencari penjelasan dan solusi melalui pengetahuan. Nah, setelah itu ada Karl Marx, ya. Selanjutnya ada Herbert Spencer. Nah, ada Emil Durkheim, Max Weber. Nah, ini adalah beberapa sejarawan atau ilmuwan yang merintis ilmu sosiologi. Selanjutnya adalah sifat atau pengertian sosiologi sendiri. Secara etimologi, sosiologi berasal dari dua kata Latin, yaitu socius yang artinya berteman atau rekan, dan logos yang berarti ilmu, ya, seperti yang disampaikan tadi. Nah, ini ada beberapa yang dikemukakan oleh para ahli, ya, tentang definisi sosiologi. Yang pertama adalah Emil Durkheim, ya, mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta yang berisikan cara bertindak, berpikir, dan perasaan di luar individu. Fakta-fakta tersebut mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu. Ada Pitirin Asorokin, ya. Ini adalah bisa antum screenshot untuk dicatat. Nah, silakan antum screenshot setiap slide yang mualim tampilkan, ya, untuk kebutuhan membaca antum, ya. Ini silakan di screenshot, ini juga di pause, terus di screenshot, ini juga. Nih, nah. Jika antum minta modulnya, mualim akan kasih setelah kita menyelesaikan materi ini, ya. Nah, ini yang terakhir adalah sifat dan hakikat sosiologi. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi tentunya punya sifat dan hakikat sebagai ilmu. Adapun sifat dan hakikat sosiologi adalah ada 7, ya. Nanti bisa antum baca sendiri untuk memperhatikan waktu.
dan durasi video ini. Tapi semoga pekan depan kita bisa bertemu ya di live Google Meet seperti biasanya. Insya Allah Mualim akan mencari selah waktu di antara karena jam 7 sampai jam 8 Mualim mengajar di kelas 8, itu pelajaran bahasa Indonesia. Dilanjut jam setengah 9 sampai jam setengah 10 di pelajaran IPA di SMP-nya. Sedangkan SMA ini Mualim dari jam 7 hingga jam 7.30 ya. Mungkin Mualim akan minta waktu antum dari jam 7.30 ya, atau jam 7.30 hingga jam 7 hingga jam 8.30 ya di kelas antum ini. Mualim mungkin akan mulai dari sekitar jam 8 ya. Mualim minta waktu antum, waktu istirahat sebentar ya, karena kita mulainya jam 8, jadi istirahatnya geser jadi ke depan ya seperti biasanya. Semoga antum bisa mengalah ya dengan adik-adiknya di kelas 8 dan bisa mengusahakan untuk Google Meet bersama Mualim di pekan depan ya. Baik, barakallahu fikum, mungkin itu aja penjelasan dari materi ilmu tentang sosiologi yang pertama kita ulas ya. Semoga kita bisa bertemu di live Google Meet pekan depan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan kali ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.